الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam min adh-dhulumat ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan Ramadan. Itu tandanya sebentar lagi Lebaran. Belum, ya. Ini nggak sabar ya, Lebaran aja kita nih. Belum, masih panjang, ya. Sabar. Orang sabar, rezekinya lancar. Insya Allah. Kebiasaan para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu menyambut kedatangan Ramadan karena mereka tahu persis kedahsyatan, kemuliaan, keagungan Ramadan. Maka mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum. Kalau dihitung-hitung kira-kira mulainya dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu inni mutaqabbal. Bahkan kita juga berdoa saat memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian juga menjelang Ramadan berdoa lagi kepada Allah agar kiranya selama Ramadan selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Dan ternyata doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan kedatangannya dan sangat ditangisi kepergiannya oleh orang-orang saleh. Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apabila datang bulan Ramadan,
dibuka pintu surga seluas-luasnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabud nar, dan dibelenggunya para setan dan ditutupnya serapat-rapatnya pintu neraka, wasufi dan disyayatin, dan dibelenggunya para setan. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Ya mudah-mudahan setannya nggak ada, banyak malaikat. Amin. Kata ulama ada 3 kriteria. Satu, benar-benar setannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan yang besar. Yang macam kecil-kecil banyak di mari ini ya. Kedua, dari golongan manusia, minal jinnati wan nas. Yang ketiga, benar-benar dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah puasa kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang paling panjang salah satunya adalah puasa. Ibadah haji kurang lebih 5 hari, umroh 2-3 jam. Kemudian salat, ada salat maghrib 1,5 jam, ada berhenti kita jadi makmum, benar. Kita paling ikhlas kalau imamnya membaca surat Al-Ikhlas. Udah Al-Ikhlas bagi 2, bahagia. Apalagi kalau bisa sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu 8 rakaat plus witir 3 rakaat, 11 rakaat. Kalau bisa 5 menit selesai. Kalau bisa Al-Fatihahnya 1 nafas. Kalau bisa nggak usah nafas, ya mati sekalian. Nah ini menjadi favorit kita tuh ya. Ada di sebuah tempat 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Cepat nggak? Kalau ada di tempat kita mau hadir tuh ya. Setelah selesai ditanya gimana perasaan sholatnya begini. Enak seperti olahraga. Masya Allah, udah gagal tuh ya. Kalau ibadah puasa, kalau sholat 10 menit selesai, 15 menit selesai. Kalau sholat wajib, ya. Nah, ibadah puasa adalah ibadah yang paling panjang, salah satu. 30 hari, 24 jam, Allah menggembleng kita agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, judul saya dikasih pada siang hari ini, dikasih judulnya gaspol, jangan kasih kendor. Masya Allah. Jadi kalau begini suasananya udah THR. Benar. Kalau orang dalam taklim tuh kajian ada 3 model. Ada yang mendengarkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, fokus dia masih lumayan. Ada juga yang mendengar kannya hilang, masuk kanan keluar kanan, mantul mantap betul ya. Badannya ada di dalam masjid Al Hidayah, pikirannya THR. Benar. Atau yang ketiga namanya terdengar zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur, bangun-bangun cepet banget Ustaz ceramahnya. Itu terlampau khusyuk ya. Alhamdulillah, kabar gembira bagi mereka yang hadir dalam majelis ilmu, walaupun dia tidur, walaupun dia gagal paham, walaupun dia nggak dengerin, walaupun dia ngobrol, insya Allah semua dapat berkah Allah. Alhamdulillah. Yang nggak tahu diri lanjutin tidur aja ya. Nggak apa-apa, nggak usah kesinggung, tenang aja. Biar kelihatan kita puasa, ya kan? Rada-rada lemes. Puasa tuh balasannya tak terhingga. Puasa balasannya tak terhingga. Saumuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, aku yang akan membalas. Lahir batinnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa tadi yang kubur 3 kali keluarnya 2? Siapa? Nggak ada yang ngaku kan? Nah, kita juga nggak tahu, pura-pura lemes lagi, ya kan? Nggak tahu, hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti bajai helikopter darat pada saat belok yang tahu dia dengan Allah. Jadi, sama seperti emak-emak, ya naik motor, ente kadang-kadang ente, ya kan? Sennya kiri, beloknya kanan. Kadang-kadang nggak ngesen, belok. Matiinnya di dalam garas. Tapi tenang aja, emak-emak yang di sini bukan emak-emak yang di sini, emak-emak yang
di sana. Kebetulan yang di sana mampir ke sini. Ya. Tapi mama yang di sini nggak ada yang naik motor, semuanya naik mobil. Tapi belinya di Indomaret, ya. Namanya mobil-mobilan. Canda bu, canda. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu bil syiyami illa al-ju' wal haus. Makanya orang puasa tuh lahir batinnya terjaga, remnya pakem banget. Jangankan yang haram, yang halal dia mampu kendalikan. Bahkan minum di siang hari halal ya? Halal. Tapi Ramadan nggak boleh. Imannya selama di luar Ramadan mungkin menjadi makmum. Nafsunya menjadi iman. Saat Ramadan, nafsunya menjadi makmum, imannya menjadi iman. Jangankan yang wajib, yang sunnah ketinggalan aja gelisah nih. Itu dahsyatnya bulan Ramadan. Limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakan pahala, dibebaskan dari api neraka. Dilipat gandakannya pahala yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Kemudian ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Suasana puasa juga puasa berubah menjadi religi, musik religi Islam. Benar kan? Kemudian juga nada musikal paling indah bulan puasa adalah azan maghrib. Azan yang lain kita nggak dengar. Ya. Siang hari melihat kecoa bulan Ramadan seperti kurma ajo. Ya. Ibu-ibu saat melihat minyak di bulan Ramadan seperti marjan. Masya Allah. Suasananya beda tuh kalau Ramadan. Ya. Nah kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, berugilah celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau salat itu diperintahkan dalam Al-Quran. Wa aqimus salat. Kemudian penjelasan secara detailnya itu dijelaskan di dalam surat, bukan di dalam surat, di dalam hadis. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana salatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian giliran puasa diperintahkan dalam Al-Quran, dijelaskan secara detail pula di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ini 5 ayat nih, amalan unggulan. Nah, gaspol jangan kasih kendor. Yaitu 5 ayat yang ada dalam soal Baqarah tentang puasa. Harus dihafalkan. Belum hafal, belum boleh keluar dari masjid. Sepakat? Insya Allah. Sampai maghrib gak ada yang keluar. Ya. Jadi 5 ayat ini kita coba hafalkan nanti ya. Kita pahami, lebih dahsyat lagi kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah ibadah yang paling unggul, utama di bulan Ramadan adalah ibadah as-shaum. Adalah as-syam. Bukan as-syam. Bukan as-syam. As-shaum al-imsak. Mampu menahan diri. Ya kan? Di bulan Ramadan nggak tertarik dengan berbuat dosa. Yang sunnah semangat dia. Dicaci maki jam 5:30 sore, sabar dia. Habis maghrib dia hajar. Ya. Jangan. Dijelekin sama orang, sabar, kasih bunga. Sekalian kita lemparin pot-potnya. Jangan. Ya. Dipukul sama orang, sabar. Kenapa? Gedean dia. Itu namanya takut. Ya. Ini harus sabar. Harus mampu mengendalikan lisannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Supaya kita mendapatkan pahala puasa. Orang yang puasa akan dimasukkan ke dalam pintu pemuas dahaga. Namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan. Farhatan. 2 kebahagiaan bagi orang yang puasa. Saat dia berbuka, saat dia dapat THR. Bukan. Ya. Yang pertama adalah saat dia berbuka, farhatun indah fitrihi. Yang kedua adalah saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka
menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang puasa. Makanya pahalanya tidak terkira. Allah yang berikan, terserah Allah. Dia nggak makan, nggak minum, meninggalkan syahwatnya, selamatkan dia Allah, dipuasakan kepada Allah. Nah, itu yang pertama adalah as-shaum, as-shiyam, al-imsak. Itu amalan bulan. Memang wajib. Ini yang membuat kita semangat puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa karena ibadah, mengharap ridha Allah, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita yang besar kecil tak terhingga semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Satu, ini gaspol dan kasih kendor. Puasanya harus dijaga lahir batinnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fidyatun ta'amu miskin. Harus peduli dengan orang yang susah, dengan zakatnya, zakat malnya, bukan zakat mal. Kemudian juga sedekahnya, berbagi saat orang berbuka puasa, sama pahalanya seperti orang puasa. Berikan sahur kepada orang, Allah lipat gandakan kebaikan kita 10 kali lipat, Allah ganti di dunia. Kalau di akhirat minimal 700 kali lipat, apalagi di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bukhari wa Muslim. Adalah Nabi orang yang sangat dermawan, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Jangankan mukmin, kafir, binatang pun diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi tiada hari kita lewati Ramadan kecuali dengan sedekah. Orang kalau wafat, amalan apa yang ingin dilakukan? Sedekah. Kemudian juga kalau orang sudah wafat, seluruh amalan terputus kecuali salah satunya sedekah. Penerang alam kubur, pemudah dalam sakaratul maut, ya, menemani kita di alam kubur, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Caranya Allah memberikan rezeki kepada kita dengan bersedekah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan disia-siain Ramadan. Boleh nabung, tapi pengundang rezeki kita, ya, pengundang rezeki kita membuat kita semakin banyak bagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan, baik zakatnya, infaknya, sedekahnya dan sebagainya. Ya, jangan lewati Ramadan kecuali berbagi. Dua. Kemudian yang ketiga namanya tatawu. Harus upayakan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita harus tingkatkan yang namanya sholat wajib. Ya. Tadi pagi sholat subuh 2 rakaat. Karena ustadznya mesen tingkatkan sholat besok subuh jadi 3 rakaat. Nah ini gagal paham nih namanya. Bukan kayak gitu ya. Tingkatkan yang wajib tuh sholat berjamaah. Ya. Kalau laki-laki sering dirubah namanya laki-laki solehah. Ya. Pakai Injil bab ya. Kalau laki-laki sholatnya itu di masjid, di musalla. Dilanggar boleh nggak sholat? Gak ada yang jawab nih. Dilanggar boleh nggak sholat? Nyuruh orang sholat boleh nggak? Nyuruh orang sholat boleh nggak? Nggak boleh. Lagi sholat disuruh. Ya. Ada orang tua memaksakan anaknya pakai jilbab, anaknya berontak keluar dari rumah. Yang salah bapak atau anaknya? Yang salah bapaknya, anak dia laki dipakai jilbab. Ya. Secara kodrat berbeda, derajatnya sama tuh ibu-ibu. Boleh di masjid, boleh di mushola, boleh di rumah. Kalau ibu-ibu dilarang ke masjid, suaminya namanya Fir'aun. Ya. Ibu-ibu sekarang sholat tarawihnya Masya Allah, 4:30, tahu 4:30. Itu sejadahnya udah landing di masjid, bener kan? Ditungguin jamaah jam 11 malam gak datang-datang. Yang penting sejadahnya nyampe. Ya. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya. Ibu-ibu di sini luar biasa. Jumatan besok kan ya, datangnya udah dari sekarang. Jumatan besok datangnya dari sekarang. Masya Allah. Kemudian tingkatkan lagi selain sholat wajib, sholat sunnah. Dengan rawatibnya 12 rakaat tuh kalau bisa dahsyat. Semua sunnah-sunnah keluarin Ramadan.
Kalau bisa maksimal gaspol, jangan kas kendor. Judulnya begitu sih, ya kan? Berapa rakaat qobliyah zuhur? Yang rawatib itu 4 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Udah berapa? Nah, kemudian juga ba'da maghrib subuh 2 rakaat. Kemudian zuhur 4 rakaat. Habis zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, 12 rakaat. Itu tingkat nih. Kemudian salat duha ada 3 bagian, syuruk jam 9, jam 11, 8 rakaat, lebih juga boleh. Tingkatin lagi, berasa nggak? 2, tambahin lagi 4, tambahin lagi 6, dicobain. Kemudian salah satu yang utama juga, walaupun tetap sunnah, yaitu sholat tarawih. Yang salah yang ada 2, 3, 11. Ya nggak sholat. Ya. Sekarang jamaah Indonesia, apalagi Jakarta, udah nggak ribut lagi masalah kunut subuh. Yang kunut nggak ribut, yang nggak kunut nggak ribut. Alhamdulillah. Kenapa nggak ribut? Udah nggak ada yang sholat. Ya. Udah nggak ada yang sholat. Ada nggak ya? Saya curiga nih, kalau masalah penentuan hilal udah nggak rame, jangan-jangan udah nggak ada yang puasa lagi ya. Nauzubillah min dzalika, saya bercanda tadi. Jamaahnya banyak. Salat tarawih 11 rakaat, panjang bacaannya, ringkas rakaatnya. Kemudian rakaatnya panjang 2, 3, bacaannya pendek. Kalau kita maunya ya dua-duanya pendek. Nah, kalau afdolnya itu kayak di Mekah Madinah. Udah 2, 3, bacaannya panjang 1 juz. Masya Allah. Mau 11, mau 2, 3, namanya sunnah silakan. Bahkan di rumah juga boleh. Tapi berjamaah atau lebih utama. Ya. Usahakan kalau berjamaah di masjid, itu sampai selesai dengan imam. Sholat witir selesai baru pulang. Kalau dilakukan itu maka dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sholat malam sepanjang malam, semalam suntuk. Nah, itu. Makanya jadi sia-siain. Kata Nabi, "Man qama ramadhana tsumma atba'ahu sittan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam, salat tarawih, salat tahajud karena iman mengharap ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatin. Karena bulan selain Ramadan nggak ada lagi salat tarawih. Salat tarawih hanya di bulan Ramadan. Bayangkan. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Ada 3 di antara banyak. 1 qiraah, baca. 1 huruf 10 kebaikan. 1 halaman ada kebaikannya 4.500 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Ramadan dikalikan lagi 10. Pahalanya banyak. Cara gampang masuk surga adalah dengan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan sehari 2 kali kayak minum obat. Ya. Kalau dia hidup di zaman kita, kita bingung lihat Imam Syafi'i bingung lihat kita. Sama-sama bingung. Dia hafal Quran, paham bahasa Arab, paham Quran, paham hadis, sekali jalan dapat semua. Nah, kalau kita ini bismillah ini bisa setengah jam bacanya ya. Nah, kalau bukan karena karunia Allah, susah kita berjumpa dengan Imam Syafi'i nanti di akhirat. Kenapa? Bacaan sesuai dengan tingkatan surga. Itu dia kita baca nih, sesuai tingkatan surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iqra wartaqi. Yang menentukan nanti posisi kita di surga sesuai dengan bacaan kita. Kita bisa menghatamkan Quran seperti Utsman bin Affan. Dia menghatamkan Quran dalam kondisi sholat. Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita juga bisa. Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Kali 3 selesai. Khatam gitu. Alhamdulillah. Nah ini. Kenapa dia bingung kalau hidup di zaman sekarang? Ngaku umat Nabi, tapi tidak mau mengaji Al-Quran. Cara gampang masuk surga, baca Quran. Namanya qiraah.
Yang kedua ada namanya tilawah, tadabbur, baca terjemahannya, itu gampangnya gitu. Kenapa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, hudan lil nas? Bukan Qurannya yang salah, kitanya yang nggak paham. Kenapa jamaah sholat tarawih banyak yang nangis? Kirain paham, ternyata karena imamnya lama banget. Saya mau namain anak saya sesuai dengan Al-Quran yang saya lihat. Bagus nggak? Bagus, datangnya dari Allah. Tapi secara acak, pertama kali yang saya lihat, itulah nama anak saya. Dibuka Quran secara lain itu acak. Jahannam. Ya, Jahannam nama anaknya. Salah nggak Jahannam? Nggak salah. Yang salahnya kita tanggung. Ada juga dalam Quran namanya khinzir. Khinzir itu pakai atau babi. Cakep nih khinzir nih ya. Bukan khinzir yang salah. Kitanya gagal makan. Baca terjemahan. Kemudian ada lagi namanya tahfiz. Ya, setelah tadabbur tahfiz, tingkatkan hafalan kita. Ada waktu tilawah, ada waktu telaah, ada waktu menghafal. Jangan hafalan kita cuma trikul dulu, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masih ada ayat-ayat dan surat-surat lain di dalam Al-Qur'an. Orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Quran bagaikan rumah tanpa penghuni. Orang yang dikatakan berilmu kalau di dalam dadanya ada ayat-ayat Al-Quran. Ya, targetkan kita berapa kali khatam, minimal sekali, ya, seumur hidup, ya, jangan, ya, sekali minimal. Kalau bisa yang udah tingkatin lagi 2 kali dan seterusnya. Hafalannya tambah, tadabburnya tambah. Kalau bisa sampai khatam itu luar biasa, istimewa. Terbaik pelajaran adalah Quran. Kedua sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Datang majlis ilmu, datang majlis taklim, majlis zikir. Telaah kita diajarkan oleh guru-guru kita supaya kita paham tentang Quran, paham tentang sunnah. Yang keenam adalah apa? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da subuh sampai matahari terbit. Ba'da asar sampai matahari terbenam. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Siapa yang mau diberikan rezeki oleh Allah? Siapa yang mau diberikan jodoh oleh Allah? Siapa yang mau diberikan keturunan oleh Allah? Perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. 6 ini sudah dikerjakan. Puasanya bagus, zikirnya bagus, kemudian baca Qurannya bagus, menghidupkan sunnahnya bagus, kemudian datang ke kajian, kemudian banyak-banyak berzikir kepada Allah, lalu dia berdoa, doanya mustajab. Yang ketujuh adalah doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setan ya dikutuk, dikeluarkan dari surga, dilaknat, doa kepada Allah minta ditangguhkan sampai akhir zaman, doanya dikabulkan. Apakah orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang sedang puasa. Salah satu doa yang sulit ditolak dan juga dikabulkan oleh Allah adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Doanya dikabulkan oleh Allah. Orang tua ke anak, anak orang tua ke tetangga dan sebagainya. Maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Jangan ribut dengan suami istri. Jangan berantem dengan saudara. Jangan bermusuhan dengan tetangga. Saling memuliakan, saling mendoakan, bahkan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Saatnya kita merawat orang tua. Celakalah, rugilah orang yang didatangkan orang tua ke muka bumi, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kata malaikat Jibril alaihissalam, rugi dia.
Berapa lama orang tua hidup? Gak lama, ntar juga dia mati. Benar kan? Ntar dia juga mati. Secara sunnatullahnya yang tua akan mati. Walaupun namanya umur gak ada yang tahu. Bisa yang muda duluan dan sebagainya. Nah, maka rawatlah dia. Pintu surga kita ada di orang tua. Berbakti kepada orang tua. Baik yang hidup, apalagi juga yang sudah wafat dengan kebaikan dan doa-doa kita. Berhenti. Malaikat menyiksa orang tua lantaran anaknya istighfar. Minta ampun kepada Allah. Orang tua, bertua, rawat dia. Berbakti kepada dia. Gak lama. Sabar aja udah. Kemudian anak, didik anak. Momentum Ramadan. Ajarkan sholat tarawih, ajarkan berjamaah, puasa. Anak sekarang ini kuat puasanya. Saya kalau boleh sampai isya dia sampai isya. Kalau dulu kan kita ingat anak-anak kecil dilatih puasa dengan bermain, benar nggak? Anak sekarang nggak usah keluar rumah kasih handphone sampai jam 12 malam kuat dia puasa. Benar-benar. Jangan dikasih handphone ya. Tapi diajarkan boleh main dan sebagainya di masjid. Anak-anak boleh lari-larian di masjid. Namanya juga anak kan. Yang kita bingung yang lari-larian itu kalau bapak, Pak. Itu namanya Pak balik. Ya. Nauzubillah min salik. Ajarkan anak kita Quran. Sudah Allah mengampuni dosa kita. Ntar juga itu anak bakal gede. Gak selama jadi kecil terus. Enggak. Ntar juga dia bosan sama orang tuanya. Benar kan? Di jalan ada aktivitas yang lain. Mumpung. Kemudian kita ajarkan Al-Fatihahnya, Bismillahnya, doanya. Yang pertama kali diserap, yang pertama kali dia hafal, itu pahalanya gak berhenti buat orang tuanya. Kalau Anda gak bisa mengajarkan surat Al-Baqarah, surat-surat yang lain, minimal ajarkan surat Al-Fatihah. Masalahnya bapaknya gak bisa juga. Nah, ini masalahnya. Al-Fatihah ajarkan. Ada orang tua wafat, pada saat wafat digajiin. Siapa yang gajiin? Siapa yang ngaji? Anaknya nggak bisa, keluarga nggak bisa. Akhirnya apa? Murotal dinyalain. Di YouTube dipencet. Kalau boleh bangun, dibangun tuh orang tuanya. Bener nggak? Masa lu ngaji YouTube, ya kan? Nah, itu. Anaknya ngobrol di luar. Baca-baca. Orang tua ini dengerin Quran. Murotal YouTube lagi. Auzubillah min. Dari ajarkan. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah i'tikaf. Supaya kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ganjil apa genap? Urusan ganjil dan genap itu urusan pemerintah. Sekarang sampai jam berapa sekarang? Mulai jam 4, selesai jam 9. Itu gage urusan pemerintah. Supaya kita dapat Lailatul Qadar dari malam pertama sampai akhir gaspol jangan kasihkan kendor. Ini saya sering ngomong begini di cerita ya Pak. Masya Allah Ustaz adat ya. Dari malam pertama sampai akhir hidupkan malam. Ahyan laila. Hidupkan malam dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu. Membangunkan keluarganya. Wa syiddal mi'zar. Ya, mengencangkan ikat pinggangnya. Siang hari istrinya ditinggalkan. Saking dahsyatnya, padahal halal di malam hari suami istri ditinggalkan juga karena i'tikaf. Wa antum aakifuna fil masajid. Afdalnya i'tikaf itu ba'da asar malam 21 lah kira-kira. Mau masuk malam 21 asar udah masuk masjid. Keluarnya nanti Idul Fitri. Pas keluar dari Idul Fitri tahun 2050 dahsyat ya. Kelamaan ya. Jadi utamanya pada asar masuk, keluarnya Idul Fitri. Kalau nggak bisa malamnya aja. Kalau nggak bisa 5 hari aja. Kalau nggak bisa setiap malam sholat tarawih niatin i'tikaf. Berdiam diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaan Nabi 10 hari. Bahkan Nabi menjelang wafat 20 hari diajak istri-istrinya. Hidupkan malam, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, tilka hududullah, tegakkan syariat Allah, lakukan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita lakukan ini semua, jadilah kita hamba Allah yang bertakwa, la'allahum yattaqun. Tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati Ramadan,
kebiasaan orang soleh terdahulu, masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan setelahnya, berdoa lagi kepada Allah agar amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu nggak amal ibadah Ramadan kita diterima atau enggak? Kemudian mau tahu nggak Allah mengampuni dosa kita atau enggak? Kita dapat Lailatul Qadar atau enggak? Ada perubahan enggak di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah nanti? Kalau ada perubahan, tandanya amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan lebih baik. Kemudian makanya ada puasa Syawal. Ramadan puncaknya ibadah, sebelumnya namanya Sya'ban. Kurang dilengkapi dengan Sya'ban dan Syawal. Lanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya puasa 1 tahun penuh. Kenapa? 1 hari 10 hari, 30 hari 300 hari, 6 hari 60 hari. Kurang lebih 360 hari sama dengan 1 tahun. Maksudnya adalah Allah menginginkan kita bukan hanya Ramadan kita taat, namanya Ramadhanian, ya. Kita yang tunduk patuh taat pada Allah bulan Ramadan doang, Syawal dosa lagi. Nauzubillah min. Dari kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani. Justru hasil Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Semakin hari semakin baik. Justru Allah menginginkan sepanjang tahun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita semua hamba Allah yang bertakwa, istiqamah hingga husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.